Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilia Fatihasari dengan NIM 2330201100039 dari Sosiologi kelas A. Di sini saya akan membahas tentang uji hipotesis satu arah atau one toilet test dalam statistika. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Sebelum masuk ke pembahasan lebih selanjutnya, kita akan ada beberapa poin yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, apa itu uji satu arah atau one toilet test, contoh kasus, langkah pengerjaan manual, hasil interpretasi. Kemudian sebelum masuk ke contoh, kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian hipotesis. Jadi hipotesis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, hipo artinya sementara, kemudian tesis itu artinya pernyataan atau statement ataupun dugaan. Demikian hipotesis jika digabungkan itu artinya dugaan sementara ataupun disebut dengan pernyataan sementara. Jadi seorang peneliti wajib pada proposalnya membuat dugaan mengenai apa yang akan dia ukur. Kemudian, uji hipotesis satu arah, yang mana bisa kita lihat dari SPSS, kita melihatnya one tail. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis satu arah? Hipotesis satu arah adalah uji hipotesis yang arahnya telah diketahui, apakah arahnya lebih besar ataukah arahnya lebih kecil. Nah, jika arahnya lebih besar, kita menggunakan uji hipotesis arah kanan. Bagaimana contoh bunyinya? Seperti HI sama dengan hasil panen semangka dengan pupuk organik lebih bagus atau lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan pupuk kimia sehingga tandanya lebih besar. Sedangkan hipotesis HO adalah lawan dari hipotesis HI. Kalau hipotesis arahnya lebih besar daripada pupuk kimia, maka HO-nya akan berbunyi hasil panen semangka dengan pupuk organik sama dengan pupuk kimia. Kemudian ada hipotesis arah kiri. Nah, kalau yang hipotesis arah kanan itu tadi dia pertanyaan lebih besar, maka hipotesis arah kiri kebalikannya, yaitu pernyataannya itu dia lebih kecil. Kemudian di sini ada dua diagram kurva yang menunjukkan uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Yang mana kalau uji hipotesis sisi kiri ini dia penolakan daerah HO-nya berada di daerah yang diarsir, terletak di sebelah kiri kurva. Nah, kurva diagram Kartesius. Jadi, diagram Kartesius ini terdiri dari beberapa sisi, yaitu X positif, X negatif, Y positif, adapun Y negatif ya. Untuk uji hipotesis sisi kiri sendiri dia berada di sisi X negatif. Kemudian uji hipotesis sisi kanan dia berada di sisi X positif. Jadi kalau hasil hipotesisnya atau hasil uji statistik hitungnya berada di daerah arsir, maka dia HO ditolak dan HI yang diterima. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu Divisi Pemberdayaan Komunitas di Lembaga Sosial Harapan Bangsa membuat sebuah target bahwa dalam 1 bulan mereka dapat mencapai tingkat partisipasi 150 jam dari relawan untuk program kebersihan lingkungan. Setelah melakukan evaluasi program selama 30 hari, rata-rata partisipasi yang tercatat adalah 120 jam dengan standar deviasi 40 jam. Akankah dengan kondisi tersebut target deviasi pemberdayaan komunitas adalah benar bahwa mereka dapat mencapai partisipasi relawan sebanyak 150 jam dalam sebulan menggunakan taraf 5% untuk mengujinya. Nah, setelah membuat hipotesis, dilakukanlah sebuah penelitian bahwa pengkajian di lapangan untuk membuktikan apakah hipotesis tadi benar atau tidak. Nah, di sini disuruh menggunakan taraf yaitu atau alfa sebesar 5%. Langkah pertamanya yaitu kita merumuskan hipotesisnya, yaitu 0 sama dengan rata-rata partisipasi relawan adalah lebih dari 150 jam. HI sama dengan rata-rata partisipasi relawan kurang dari 150 jam. Jadi formulasinya seperti ini. HO sama dengan mu kurang dari 150 jam. Mu kurang lebih dari 150 jam dan HI sama dengan mu kurang dari 150 jam. Berikutnya yaitu taraf nyata yang telah ditentukan tadi adalah alfanya 5%. Disitulah mengetahui taraf. Setelah mengetahui tarafnya, selanjutnya kita menentukan uji T-nya. Akan tetapi di sini bisa menggunakan uji Z, uji F. Tapi kita lihat terlebih dahulu apakah satu arah atau dua arah. Di sini saya menggunakan uji T. Kita hitung uji T-nya ya. Uji T kita rumuskan dengan T sama dengan X bar dikurang mu per S dikurang akar N.
X bar adalah rata-rata yang didapat di lapangan, sedangkan mu adalah rata-rata yang dia duga atau rata-rata hipotesis. Jadi rata-rata yang di lapangan dikurang dengan rata-rata hipotesis dibagi S. Nah, S ini adalah simpangan baku dan N ini banyaknya data. Jadi N adalah akar banyaknya data atau lapangan atau banyaknya sampel yang diambil di lapangan. Nah, di sini sampelnya adalah 30. Jadi T kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui. Jadi T sama dengan 120 dikurang 150 per 40 dibagi akar dari 30. Dapatnya T hitungnya adalah min 4108. Dan T tabel yang didapat dari alpha tadi adalah min 1699. Jadi kita bandingkan dengan statistiknya. Nah, sebelum lebih lanjut kita cari tahu gimana sih cara mencari T tabel. Nah, tadi kan tarafnya adalah 5% dan 5% itu adalah 0,05 dan banyak datanya adalah atau banyak sampel 30. Jadi 30 dikurang 1 itu standar deviasinya. Itu kita cari, kita ada di 0,05, kita tarik sampai ke 29. Jadi kita dapat 1,699. Jika nilai T tabel berada di daerah arsir, maka HO kita tolak. Jadi redaksinya seperti ini. Jika apabila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO ditolak dan HI diterima. Apabila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HO diterima dan HI ditolak. Jadi hasil interpretasinya adalah berdasarkan analisis statistik yang kita lakukan, kita menguji hipotesis bahwa rata-rata partisipasi relawan adalah 150 jam. HO sama dengan mu lebih dari 150 jam, melawan hipotesis alternatif bahwa rata-rata partisipasi kurang dari 150 jam, HI mu kurang dari 150 jam. Dengan menggunakan taraf 5% yaitu alfa sama dengan 0,05, kita mendapatkan T hitung sebesar min 4108. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai T kritis yaitu min 1699. Jadi karena nilai T hitung kita min 4108 berada di wilayah penolakan yaitu min 4108 lebih kecil dari min 1699, kita menolak hipotesis 0. Penolakan hipotesis 0 berarti kita memiliki bukti bahwa yang kuat dan signifikan untuk mendukung hipotesis alternatif. Dalam kasus ini mengindikasikan bahwa rata-rata partisipasi relawan dalam program kebersihan lingkungan secara signifikan lebih rendah dari target 150 jam yang ditetapkan oleh divisi pemberdayaan komunitas. Meskipun divisi pemberdayaan komunitas targetnya 150 jam, partisipasi dalam data yang terkumpul menunjukkan rata-rata partisipasi hanya 120 jam. Perbedaan 30 jam ini bukanlah hasil kebetulan atau variasi acak semata. Perbedaan ini cukup besar dari konsisten sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa target bulanan 150 jam partisipasi relawan tidak tercapai di tingkat populasi.